Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada kasus ketiga, yang menjadi coach-nya adalah guru dan host-nya adalah rekan guru. Di sini rekan guru menyampaikan masalah, yaitu mendapat teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah itu supervisi tanpa keberatan. Nah, guru tersebut mengajar tanpa buku teks. Nah, sebagai rekan guru dan sebagai kepala sekolah, tentu rekan guru menjadikan tempat untuk bagaimana bisa menyampaikan segala hal di sekolah. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita ikuti perjalanan kasus. Silakan. Pak, selamat siang. Oh ya, selamat siang juga Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu, ini habis ngajar sementara beres menyelesaikan pekerjaan, tapi ya setelah Ibu sekarang sudah agak nyantai sedikit. Oh iya, nah kemarin nih kebetulan kita kan diberi tugas wakase kurikulum nih untuk kumpul soal UAS. Kira-kira papunya sudah dikumpulkan atau belum nih? Sudah selesai kah soal UAS? Oh iya, saya baru kumpul tadi Bu, soalnya kemarin mau kumpul, tapi setelah saya mengecek lagi, ya ada beberapa rumus-rumus dan gambar-gambar yang surat cetak kurang jelas, sehingga saya minta saya revisi lagi, sehingga terakhir saya antar kembali, karena jangan sampai merepotkan anak-anak saat ujian sekolah, gambar kurang jelas, mereka harus tanya lagi, dan juga konsentrasi mereka. Sehingga saya juga baru kumpul. Ibu sudah kumpul kemarin? Oh iya, saya sudah. Menarik kayak papunya kan mata pelajaran kimia kan menggambar terus bagan-bagannya memang harus jelas ya. Kalau saja sudah kemarin sudah langsung kumpul, kebetulan Wakaseknya datang kopi, saya langsung kopi ke flash untuk kasih. Ya walaupun apa, tapi saya rasa sudah pas, saya sudah atur, saya sudah kasih. Oh iya, kebetulan ini siang satu ingin mengobrol sebentar nih dengan Bapak. Dan mungkin nih waktu untuk ngobrolnya kita cukup lama. Apakah nanti tidak mengganggu pekerjaannya Bapak? Oh, tidak apa-apa Ibu, soal lagian saya juga pekerjaan juga sudah ya, saya kan diselesaikan tadi. Ya, agak lengket sih Bu, hanya ya memang saat ini butuh teman untuk ngobrol Ibu. Syukur sekali, berterima sekali Ibu kalau mau ngobrol dengan saya. Ya, saya juga mungkin memang saat ini saya membutuhkan teman untuk ngobrol. Oh iya, wah berarti pas nih ya, pas kebetulan Pak lagi butuh teman ngobrol. Nah sebelumnya saya minta maaf nih Pak, tapi saya melihat beberapa hari ini Pak tuh sering murung dan terlihat tidak bersemangat, kayak pikirannya tuh kayak jauh sekali. Biasanya kan Pak itu kan orangnya semangat sekali, dan kalau ada Pak di kelas itu biasanya ruang guru tuh, kalau Pak sudah di ruang guru tuh biasanya langsung heboh, langsung ceria, Pak bercanda-bercanda dengan kami. Nah, sekarang ini saya melihat Pak, kayak kami bercanda juga bawaannya serius, saja murung terus, tidak semangat. Itu yang saya lihat dari Pak sama ini. Nah, betul Bu, saya memang lagi sedikit ada persoalan, sehingga kadang juga di ruang guru jadinya malas untuk bercanda bersama teman-teman ya, sehingga saya kadang lebih memilih ya diri deh Ibu. Kira-kira begitu Ibu. Oke, jadi di sini mungkin Pak sedikit butuh bantuan ya dengan teman ngobrolnya ini. Nah, kira-kira bantuan seperti apa nih yang Bapak harapkan dari teman ngobrolnya Bapak? Oh ya, nah begini Bu, saya memang ngobrol karena beberapa hari lalu ya saya masih tidak enak. Tiba-tiba ya saya ditegur oleh kepala sekolah itu. Ya begitu Bu, sehingga ya saya rasa tidak nyaman, dan ya mendingan saya di ruang guru lebih setia. Saya dalam hati juga saya tidak menurutnya, karena ya ditegur pasti.
Oh, seperti itu. Jadi mungkin di sini bisa simpulkan ya Bapak, berarti mungkin Bapak tuh pengen ngobrol, jadi kita bisa bicara di siang ini, supaya nantinya Bapak tuh bisa ketemu nih jalan keluar, bisa menemukan jalan keluar yang nantinya bantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan Bapak hadapi bersama kepala sekolah, jadi bisa ya istilahnya bisa menghilangkan keresahan yang Bapak alami. Seperti itu Bapak? Nah, Ibu kira-kira begitulah Bu. Saya juga berterima kasih Ibu mau ya, berbagi dengan saya, mau ngobrol saya. Terima kasih sekali Ibu. Iya, sama-sama Pak. Nah ini nih, kira-kira kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira kenapa sampai dengan Bapak bisa ditegur oleh kepala sekolah? Selama ini kan Bapak biasanya kinerjanya ya termasuk yang baik di sekolah dan jarang kepala sekolah kayak memberi teguran atau apa terhadap Bapak. Kok bisa tiba-tiba ada teguran dari kepala sekolah, itu kenapa Pak? Ya Ibu. Ya memang saya juga merasa begitu Ibu. Ya, sebenarnya tidak nyaman. Biasa kita pada saat-saat tertentu kan kita biasanya didatangi oleh pengawas, supervisi. Kebetulan pada hari Kamis kemarin saya mendapat jadwal kunjungan dari pengawas. Di saat itu ya ibu pengawas itu sebagai superior saya lah. Sama ini sebelumnya itu biasanya kepala sekolah yang saya. Tapi pada hari Kamis kemarin saya tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba ibu pengawas datang menyampaikan dia mau masuk kelas saya, jadi saya tidak apa-apa ibu supervisi saya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira terus apa lagi nih yang terjadi seperti itu? Itulah Bu. Ya, seperti ibu pengawas itu ketika seperti saya melihat saya mengajarkan, kalau untuk saya pelajaran kimia ini kan ya sumber saya tidak terpaku pada satu sumber, apakahnya buku teks pelajaran apa saja tidak. Sering-sering kali kan selain buku teks pembelajaran, apalagi materi yang berkaitan animasi, kalau itu kan saya butuhkan sumber lain. Itu biasanya saya mengambil dalam untuk video, aplikasi animasi, sehingga misalnya kita tidak punya bahan untuk praktik terusnya, tapi dengan bantuan video atau animasi tersebut, anak-anak bisa langsung mengamati, langsung mengetahui. Nah, itu sumber yang biasa saya gunakan. Tapi kebetulan saja saat temuan kemarin, saya tidak menggunakan buku teks. Nah, buku teks pembelajaran memang saya tidak gunakan, itu pun bukan faktor sengaja, tapi setelah saya menyiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint, hanya LKS, UKBM, segala macam, untuk anak kegiatan di kelas, dan saya merasa bahwa saya tidak membawa buku teks pembelajaran juga, sedikit masalah karena untuk input materinya segala macam kan sudah ada persiapan dari prosedur pembelajaran, animasi-animasi, sehingga di sana memungkinkan murid untuk lebih melihat hal-hal yang nyata. Mereka baca itu sangat abstrak sekali. Ya, pemikiran saya saat itu seperti itu, Bu. Apa namanya, si ibu ini tidak mau dengan cara seperti itu. Dia maunya saya harus teks pembelajaran, sehingga saya tidak tahu mungkin waktu itu penyampaian saya ke beliau mungkin bagus atau bagaimana, sehingga dia merasa tersinggung dan menyampaikan hal ini kepada sekolah. Tapi jika saya menyampaikan hal itu, ya juga saya merasa bahwa saya tidak melenceng dari kurikulum yang ada. Intinya kan bahwa hal yang saya buat itu kan ada jelas kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Oh begitu. Kira-kira ada lagi yang ingin diceritakan? Oh ya, baik. Kebetulan adik saya kemarin itu kan kami berbicara tentang mengenai antar larutan listrik. Nah Ibu, kan logikanya begini, arus listrik itu tidak mungkin ada dalam kabel, itu kan kita bisa lihat. Itu memang sangat rumit kalau kita baca dalam
pelajaran kan pasti akan kesulitan juga kita bagaimana melihat arus listrik, kabel segala macam, tandanya apa ini kan agak rumit tuh. Sehingga dari dasar pemikiran saya terhadap materi ini, maka saya lebih cenderung mengambil video-video pembelajaran dan animasi-animasi, sehingga dalam animasi itu kan lihat kira-kira listrik itu mengalir karena ini. Nah, kalau ilmunya itu kan dikatakan elektron itu bergerak. Di buku kan dia tidak tulis bergerak. Kalau saya gunakan video, itu kan elektron itu kan bergerak, anak bisa lihat sehingga dalam otaknya dia, pemikiran dia kan dia bisa tahu bahwa ternyata konsep arus listrik larutan itu lebih seperti ini. Nah itu saya buat, tapi saya kurang tahu waktu itu mungkin pengawasnya, saya tidak tahu apakah dia mungkin kurang paham tentang apa konsep apa yang saya sampaikan, atau mungkin penyampaian saya juga kurang baik, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Ya, oke, baik, kita lanjut ya, Ibu. Tadi saya sudah menceritakan ini, ya, kasusnya. Oke. Jadi dari apa yang tadi sudah Bapak ceritakan, saya bisa menarik bahwa permasalahannya Bapak itu karena tidak menggunakan buku teks saat supervisi sehingga ditegur oleh pengawas, dan karena Bapak menjawab bahwa walaupun tidak menggunakan tapi tetap mengacu pada kurikulum, mungkin pengawas tersinggung akhirnya melapor kepada kepala sekolah dan Bapak akhirnya ditegur. Nah ini saya ingin sedikit bertanya, kira-kira apakah untuk semua KD dalam pembelajarannya Bapak ini apakah memang tidak menggunakan buku teks sama sekali atau seperti apa? Ya, baik, Ibu. Memang seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya tadi, ketika kita menggunakan materi yang saya ajarkan waktu itu kan kebetulan berkaitan dengan hantaran listrik, sehingga menurut saya bahwa sumber-sumber informasi atau input-input materi, input-input pengetahuan lebih bagus kalau saya menggunakan video pembelajaran atau animasi-animasi, aplikasi-aplikasi dalam bentuk animasi, sehingga anak itu lebih mudah mengingat hal-hal yang ya abstrak. Karena kalau kita lihat konsep arus listrik memang agak rumit. Tidak mungkin mereka bisa lihat arus listrik yang ada dalam bungkusan kabel, kan tidak agak sulit itu. Tapi dengan bantuan video dan animasi-animasi mungkin mereka bisa membantu mereka, oh kira-kira pengetahuan untuk animasi itu kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin penyampaian saya waktu itu barangkali saya kurang tahu, mungkin kurang bagus atau bagaimana, sehingga beliau sampai mungkin merasa tersinggung sehingga hal ini dia sampaikan kepada kepala sekolah. Kurang lebih begitu, Ibu. Oh, seperti itu. Kira-kira dari apa yang berarti memang tidak semua KD, tapi ada beberapa KD yang menggunakan buku teks, ada yang tidak sesuai dengan materi dan konten materinya juga. Kira-kira apakah di sini apakah ini sudah disampaikan ke kepala sekolah atau belum? Belum, Ibu. Ketika beliau menegur juga, saya juga tidak menyampaikan, saya hanya diam, dan sampai saat ini saya juga belum sempat menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh, tidak begitu, seperti itu. Oh, berarti memang belum disampaikan. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah tadi Pak sampaikan, untuk kedepannya ini apa nih yang mau Pak buat nih untuk bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah ini? Ya, barangkali mungkin saya sedikit menanti ada waktu yang tepat sehingga saya bisa bertemu kepala sekolah. Rencana saya ingin menyampaikan atau menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saat pengawas tersebut, ibu saya bukan sengaja saya untuk mau tidak menggunakan teks pembelajaran, tetapi memang saat itu ya kondisi materinya yang memungkinkan seperti itu. Ini yang mungkin saya ingin sampaikan ke kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan kepala sekolah mendengarkan dan memahami
apa yang saya alami, karena saya juga jadinya tidak nyaman tiba-tiba kok ditegur oleh kepala sekolah dengan hal yang sebenarnya ini menjadi tugas pokok kita di kelas. Juga Oh, begitu Ibu yang ingin saya lakukan. wah, bagus sekali nih caranya, Pak. Serasa saya setuju dengan apa yang Pak sampaikan. Oke, kira-kira selain cara itu, mungkin ada lagi cara lain yang ingin Bapak lakukan? Baik, ya selain saya memberi penjelasan kepada kepala sekolah, mungkin juga ya kalau saya juga ingin pikir lagi, ingin ketemu pengawasnya, ya mungkin sampaikan mohon maaf saya beliau. Ya, memang saya dalam hati kecil ya mungkin berpikir barangkali saat yang menyampaikan hal itu mungkin saya juga menjawabnya kurang bagus atau bagaimana sehingga mungkin beliau tersinggung sehingga sampai hal ini dia sampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin begitu. Wah, menarik sekali. Mantap Bapak caranya. Berarti memang Bapak ini saya melihat orangnya berjiwa besar. Karena memang susah loh untuk bisa minta maaf kepada orang, tapi Bapak mau nih untuk minta maaf ke ibu pengawasnya. Caranya bagus sekali, Pak. Oke, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dari pembicaraan kita siang hari ini, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Pak? Baik Ibu. Ya, saya kira-kira mungkin mau ke sekolah, saya rencana saya mau ajak dengan Pak Yuven Ibu. Nah, beliau itu saya merasa bahwa guru senior ya boleh dikatakan itu adalah orang tua kita. Sehingga barangkali berbincang-bincang dengan beliau bersama kepala sekolah sehingga ya mudah-mudahan saja kepala sekolah memahami kita dan saya yakin mungkin dengan bantuan Pak Yuven kita bisa ngobrol kembali bersama kepala sekolah. Kemudian juga saya mencoba untuk ke kurikulum menjadikan jadwalnya. Kira-kira kalau ibu pengawas datang supervisi lagi sekolah, saya juga ingin bertemu lagi beliau sehingga menyampaikan permohonan maaf saya kepada beliau. Wah, komitmen yang mantap sekali, Pak. Ya, semoga ke depannya saya yakin nih Pak pasti bisa menjalankan semuanya dengan baik. Apalagi Pak ini termasuk salah satu teladan saya juga di ini sekolah. Nah, saya yakin. Semangat Pak, Pak pasti bisa Oh, untuk terima kasih kedepannya. banyak Ibu, terima kasih karena sudah berbagi cerita dengan saya pada kesempatan ini. Ya, sekarang saya sedikit merasa lega. Mudah-mudahan persoalan yang saya hadapi ini bisa selesai dengan baik sehingga ya hati ini tidak rasa beban sehingga ya kembali kita bersama-sama bersenda gurau bersama lagi di ruang guru. Mohon maaf mungkin beberapa hari ini saya murung itu hal ini. Terima kasih banyak Ibu. Oke Pak, terima kasih juga sudah mau bercerita dengan saya. Semangat terus Pak, semoga jadi Terima kasih banyak. bercandaan kami nanti bisa bercanda dengan kami lagi di sekolah di ruang guru. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eta sebagai coach dan Pak Lehan sebagai coach. Saya mesti mulai dari waktu dulu berkeputar. Saya sangat senang karena memang dari hitungan saya, saya kurangi dengan pengantar saya di awal itu, terpas betul-betul di 20 menit. Dan sungguh sangat berlaku dan efektif komunikasi antara coach dengan coach. Terus dari model metode Tirta dari awal sudah sangat menjawab di mana setting awal sangat bagus. Coach mengajak coach dengan pendekatan hati, menggali dari dunia pendidikan untuk pelan-pelan untuk menyamakan persepsi mereka supaya sebentar coach itu tidak beban untuk sampaikan masalahnya. Di awal tujuan sudah sangat jelas. Menggali bantuan yang diinginkan guru atau coach dari coaching yang dilaksanakan itu sudah sangat jelas. Terus yang berikutnya itu identifikasi masalah yang diidentifikasi itu sangat bagus di mana masalah terkait supervisi dari pengawas itu terhadap guru. Identifikasinya berjalan baik
dan Kosi menyampaikan sesuatu dengan begitu leluasanya, dengan tuntunan pertanyaan coach sangat membantu Kosi sampaikan duduk persoalan. Terus klarifikasi masalah oleh coach itu sangat jelas sekali. Kosi berbagi dengan tanpa sekat, tidak ada hal-hal yang membuat Kosi itu tidak terbuka. Di bagian rencana aksi, yaitu Kosi sendiri yang saya betul-betul lihat menemukan solusinya untuk apa yang akan dilakukannya nanti, di mana dia harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus juga yang ini yang sangat bagus nih, Kosi itu dengan rendah hatinya dia nanti akan ke pengawas, dan kalau saya mau lihat hubungan ini kalau berjalan luar biasa akan terjadi, Kosi menemukan dirinya lagi dan semuanya berjalan di jalur yang benar. Nah, pada bagian tanggung jawab, komitmen itu sangat jelas nampak. Komitmennya di mana komitmen itu distimulasi oleh coach, dan coach itu betul-betul menyampaikan dia ingin masalahnya itu, dia berkomitmen, dia yang sendiri yang menyelesaikan. Dan saya suka sekali dari awal sampai akhir sangat terarah. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih untuk umpan baliknya Pak Afra. Terima kasih juga Pak Leha. Terima kasih. Terima kasih Pak Leha dan Ibu. Ya, terima kasih.